kita Putus-putus, Pak. Ini ya, Apa? Suaranya nggak ada. itu kita masih halo, gimana bisa masuk suara? Gimana? Agak putus-putus, Jelas? Pak. Putus-putus, Pak. Halo, cukup suaranya ya. Ini bisa tampil presentasi saya, PPT saya. Bisa Pak, bisa Pak. Ya, mungkin nanti ya mungkin gangguan jaringan ya. Gangguan jaringan kalau putus-putus nanti lewat chat saja itunya komennya. Nanti saya bingung nanti. Suara-suara kalian masuk semua ya. Ya lewat chat aja ya. Jadi biar saya jelas dulu. Nanti kalau memang terputus-putus, nanti saya share filenya ini ke Microsoft Teams gitu ya. Gimana? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Pemahaman tentang basis data itu benar-benar harus dipahami secara mendasar, baik secara konseptual teori maupun nanti implementasi dalam praktikum, ya. Dimana ada dua pendapat yang disampaikan, yaitu basis data kumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasi ke dalam tata cara yang khusus dari Chow. Kemudian basis data tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi, di mana dari pengertian ini ya disimpulkan bahwa basis data tidak hanya sekedar sekumpulan berkas tabel yang saling berhubungan, tetapi mencakup hal lain seperti hak antar tabel, ya, hubungan antar tabel, view, dan bahkan kode prosedur tersimpan. Nah, ini konsep dasar basis datanya, ya. Dari perkembangannya, ya, tahun demi tahun, sekarang sudah semakin berkembang sampai sekarang ada istilah big data, ya. Kemudian di sini terkait sistem pemrosesan berkas, ya. Jadi sekelompok rekaman disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Ini file processing system. Jadi gambarannya kalau di sini ada aplikasi personalia, kemudian di bawah ini adalah aplikasi terpisah. Kemudian konsep basis data yang sudah dari awal saya tekankan, ya, itu ada perbedaan dengan sistem pemrosesan berkas. Jadi kalau file processing system ini kelemahannya ada data redundansi, ya, penumpukan atau pengulangan data. Kemudian difficulty accessing data, jadi akses data yang lebih susah, ya, bahkan terisolasi. Kalau kita lupa atau tidak ingat menyimpan berkas itu di integrity problem, security problem, dan automaticity problem. Jadi keamanan dan sebagainya kalau sistem pemberkasan ini biasanya kurang, ya, kurang aman karena
level-level hak aksesnya pun terkadang tidak bisa dibagi, ya. Nah, sedangkan di basis data itu ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama, basis datanya itu sendiri, ya, basis datanya itu sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah database management system, ya, sistemnya, ya, di mana penjelasannya data tersimpan secara terpusat, berbagai user dapat mengakses data menggunakan DBMS. Ya, seperti yang sebelum saya jelaskan, hanya bisa diakses oleh, ya. Kemudian keuntungan pemakaian sistem basis, ya, terkontrolnya kerangkapan data. Jadi nggak boleh redundansi data itu tadi. Kita harus, ya, bahkan mulai dari memasukkan data pun sudah kita kendalikan. Bahwa seperti contohnya adalah NIM mahasiswa nggak boleh sama. Maka NIM itu akan kita jadikan sebagai primary key, ya. Kemudian konsistensi data Putus-putus, Pak. data bersama, ya, memudahkan standarisasi, keamanan data terjamin, terpeliharanya integritas data, kemudian data independen. Nah, ini adalah keuntungan kita memakai sistem basis data, ya. Ini kemudian sistem sendiri kita artikan sebagai sebuah tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Jadi sistem itu, ya, sifatnya umum, di mana kita bisa kita contohkan, misal di dalam tubuh kita saja ini juga ada sistem, ya, sistem pernafasan misal. Nah, itu di dalamnya ada bagian-bagian tertentu, ya. Sistem pencernaan saling berhubungan dan mereka sudah memiliki fungsi masing-masing, ya. Misal mulut, kemudian ada lambung, ada usus dan seterusnya. Nah, dikaitkan dengan basis data, di sini ada penambahan kata sistem basis data. Jadi merupakan sistem yang terdiri atas basis data dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa user mengakses dan memanipulasi data tersebut. Ya, jadi sudah sekumpulan ini. Kalau sudah sistem memang sudah ada komponen-komponennya. Oke. Nah, ini komponen sistem basis data yang pernah kita singgung, bahwa ada hardware, ada operating system, ada basis data, ada DBMS, user, dan software yang memang diperlukan. Nah, perhatikan di sini. Harus bisa dibedakan, ya. Kalau itu dari sisi keilmuan, dia adalah mengelola data-datanya, ya. Kalau DBMS dari sudut pandang softwarenya. Nah, ini contoh dari DBMS itu sendiri, ya, contoh dari DBMS-nya. Nah, yang sekarang kita pelajari DBMS yang mana? Boleh? MySQL, Pak. Ya, MySQL, ya.
atau MySQL bacaannya ya. Yang kita pelajari itu. Padahal selain ini kita ada banyak BMS, proses database management system, suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus basis yang pernah kalian lakukan di DBMS MySQL. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan ya. Jadi dari pengembang-pengembang yang mengembangkan DBMS, yaitu salah satunya MySQL, kemudian ada Oracle ya, dan seterusnya. Kemudian masalah user juga nanti akan dibagi berdasarkan keperluannya. Biasanya user ini kalau dari sisi pengembang itu ada programmer, ya, user mahir, user umum dan user khusus. Artinya nanti memang disesuaikan dengan kebutuhan dari pengembangan suatu sistem basis data, ya. Kemudian yang perlu kita pahami dalam basis data itu ada 3 level utama, ya, level abstraksi data. Merupakan tingkatan dalam bagaimana melihat data dalam suatu sistem basis data. Ya, yang pertama adalah view. View ini kalau kita pahami secara sederhana, yaitu yang diakses oleh end user yang tanpa memikirkan kode-kode program dan lainnya. Artinya user ini hanya punya kebutuhan bahwa pekerjaan mereka bisa terselesaikan dengan aplikasi yang dihadapinya, ya, atau berinteraksi dengan aplikasi tersebut, pekerjaannya bisa selesai. Dia nggak memikirkan tipe data, nggak memikirkan kode program, apakah itu DDL, apakah itu DML, tidak. Oke. Kemudian yang level kedua adalah level konseptual. Ini menggambarkan data, ya, apa yang sebenarnya secara fungsional disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lain. Ini konseptualnya, ya, konseptualnya. Sedangkan kalau level fisik ini sudah masuk ke computerized-nya, jadi disimpan di hard disk. Kayak apa cara menyimpannya? Ya, kalau konseptual itu nanti teorinya seperti apa sih? Ya. Nah, ini kalau di pembahasan sekarang nanti ada, ya, kita bahas tentang entity relationship diagram untuk konseptualnya. Nanti ada selanjutnya. Nah, ini tentang basis data sendiri, bahasanya kemarin sudah kalian coba praktikkan, tapi masih dalam ruang lingkup data definition language, ya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya coba kita menggunakan DML, ya. Kita coba menggunakan DML atau memasukkan data, ya. Bagaimana cara memasukkan data, merubah data. Kalau kemarin DDL itu create, alter, drop, ya. Nah, nanti DML insert, update, delete, dan select. Ya. Nah, ini adalah struktur sistem secara keseluruhan, di mana ada user dan DBMS serta level fisiknya. Ya, end user, DBMS-nya untuk level konseptualnya nantinya, kemudian ada level fisiknya. Ya, ada program aplikasi net user ini artinya mereka, ya, kita contohkan aja kasir gitu ya, atau teller yang tinggal melakukan transaksi saja, atau nasabah gitu ya, yang punya mobile banking atau menggunakan mesin ATM. Ya, kemudian ada juga programmer di mana dia menerapkan kode-kode program DML. Dan ada casual query dan database administrator yang berfokus kepada data definition language.
ya. Jadi di sini DBMS itu dalam satu kotak ini, ya, dalam satu kotak ini. Nah ini ya. Nah ini DBMS. Jadi yang bisa menjembatani antara user dengan sistem basis data itu adanya software ini, database management system. Makanya di sini posisinya banyak pengembangnya, ya, banyak pengembangnya. Karena itu adalah pokok bagaimana menerjemahkan teori ke dalam dunia praktis. Ya. Kemudian kasih ruang dalam disk dan struktur data dalam disk. Database Manager menyediakan interface antara low level dengan program aplikasinya dan query. Ya, query processor menerjemahkan perintah dalam query language ke perintah low level. Di DML seperti yang sebelumnya mengkonversi perintah DML yang ada di program aplikasi ke pemanggilan prosedur. DDL juga sama, ya, DDL compiler mengkonversi perintah-perintah DDL. Artinya DBMS ini yang bisa memahami perintah-perintah SQL yang kita masukkan. Dia yang memproses, sehingga misal perintah create tabel akan jadi sebuah tabel di database. Nah, DBMS lah yang bekerja. Artinya posisi kita di sini hanya menggunakan DBMS yang sudah jadi, bukan mengembangkan DBMS. Kalau yang mengembangkan DBMS itu ya contohnya pihak Oracle, pihak penyedia dan seterusnya atau Microsoft. Nah, itu mereka mengembangkan DBMS. Kalau kita menggunakan DBMS. Yang menggambarkan data, hubungan antara data sistematik dan data persis record. Ya. Nah, ini contohnya. Data model, ya, ada IR, semantic model, binary model, sama relational model, ya, hierarchy model, network model, dan unify model, ya, frame model. Nah, ini objek record base sama physical base, ya. Nah ini contohnya untuk kasus perguruan tinggi. Perguruan tingginya ada fakultas, ada mahasiswa, ada dosen, dan mata kuliah. Kalau kita menggunakan model data hierarki. Kemudian model data dalam SBD yang lainnya ada model data jaringan, ya, seperti ini. Nanti kita share. Kemudian model data dalam SBD. Nah, di sini ada IR model, ya. IR model ini merupakan model yang sering kita gunakan atau sering disebut juga IRD, ya, Entity Relationship Diagram, ya, model yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan real world, terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai relasi antar objek-objek tersebut, ya. Nah, perhatikan di sini dalam membuat IRD kita dikenalkan ada simbol-simbol utama, ya, yaitu untuk entitas itu
tidak boleh diganti. Misal entitas kalian ganti menjadi bintang, ya, atau kalian ganti jadi segitiga misal. Nah itu nggak boleh, karena memang ada aturannya, ya. Nah ini contoh untuk model data dalam SBD ada data semantik. Nah ini semantik. Nah ini beda juga ini. Kalau di semantik aturan pencarian data dari suatu tabel atau banyak tabel apa yang dilakukan dengan cepat, ya, merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Nah ini contohnya, ya, basis data akan tersebar dipilah ke dalam tabel 2 dimensi. Ini contohnya basis data, ada tabel-tabel di mana penamaan setiap atribut itu ada macam-macam. Ada yang bilang kolom, field, sama atribut. Ini tergantung di mana kita berbicara. Kalau hanya tabel-tabel biasa, biasanya kita bilang kolom. Ya seperti di Word, di Excel gitu ya. Nah, field ini ketika sudah ke basis data. Sedangkan atribut ini dari teori IRD, ya, bahwa entitas itu ada atributnya. Ya, kemudian ada derajat, degree, domain, dan istilah relasi yang lainnya. Ya. Nah ini ER model keterhubungan entitas. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa entitas itu kita gunakan untuk mendeskripsikan setiap studi kasus kita. Ya. Jadi studi kasus kita misal tentang akademik, maka entitasnya ada entitas mahasiswa. Ya. Dan seterusnya. Di sini kan dijelaskan ini ya, secara keseluruhan.
membedakan. Ya, dia unik. Entitas yang paling unik. NIM itu antara mahasiswa satu dengan yang lainnya nggak boleh sama. Ya. Kemudian ada 3 macam kunci. Ada super key, sama primer. Nah, di sini ada super key, ada kandidatnya di sini. Nah, kalau di contoh kasus yang dicontohkan ini, itu kandidat K ini calon-calon yang bisa dijadikan kunci. Biasanya sesuai dengan kasusnya. Nah, kalau di sini kan kandidat K muncul ada 2, nomor KTP sama nomor SIM. Makanya di sini dikasih penjelasan tergantung dari kebutuhan. Jadi kasusnya apa yang kita selesaikan. Kalau kita menyelesaikan sistem basis data kependudukan, maka primary key-nya adalah KTP. Kalau kita menyelesaikan kasus lantas, ya, lalu lintas, kendaraan gitu, kunci yang bisa dijadikan induk, ya, kunci yang bisa dijadikan induk oleh kunci lain. K lebih ringkas, K adalah unik. Jadi kalau kalian nanti mau menentukan primary key, coba ini yang dijadikan dasar. Ya, seperti ini itu kan satu kampus, bahkan satu prodi, nama Abdul Razak lebih dari satu, ya. Tapi kalau kita sudah mengacu pada nomor induk mahasiswa, maka yang muncul hanya satu, yaitu mahasiswa yang kita maksud. Nggak akan berbeda, ya, tidak beda. Nah itu ya, ini contohnya atribut sederhana sama atribut komposit. Atribut sederhana itu bisa kita contohkan bahwa nilainya hanya 1, ya. Seperti nama ini, kalau sekarang dipecah menjadi 3, misal nama depan, nama tengah, nama belakang. Itu tapi dia tetap nama, itu ya. Beda dengan atribut komposit. Di sini alamat. Kalau kita hanya meletakkan 1, biasanya alamat itu panjang sekali. Mulai dari jalan, desa, kelurahan gitu ya, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara sampai kode posnya. Ya. Nah, itu atribut komposit. Nah, ini atribut bernilai banyak, multi value atribut. Nah, ini contohnya merupakan atribut yang dapat bernilai lebih dari nilai yang sejenis. Atribut bernilai tunggal, single value atribut. Merupakan atribut yang hanya mempunyai 1 nilai. Ya. Perhatikan di sini contoh untuk yang bernilai tunggal. Itu adalah NIM, nama, alamat, ini tunggal.
Sedangkan hobi ini boleh lebih dari satu. Karena punya nama kita daftarkan ke Capil itu lebih dari satu, pasti nggak boleh. Makanya nama itu ya biasanya ya sesuai dengan yang nama di Tasmiyah, kemudian didaftarkan ke Dukcapil. Nah itu nama, artinya tunggal datanya. Ya, bisa ya hobi. Hobi silakan boleh lebih dari satu. Kemudian ada atribut turunan. Merupakan atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau diturunkan dari atribut tabel lain. Ya, kita lihat. Nah, ini contohnya. Angkatan, IPK, ya, itu turunan. Atribut harus bernilai mandatori atribut. Merupakan atribut yang harus diisikan nilainya. Artinya ada istilah kemarin kalau nggak salah sudah saya singgung, not null. Ya, not null. Null itu artinya harus ada isi, harus bernilai. Beda dengan nol. Ya, nol. Jadi kalau nol itu boleh kosong. Ya. IR model keterhubungan entitas, ya, digunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Nah, ini perhatikan di sini. Mahasiswa mata kuliah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan relasi antar himpunan entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Kalau di sini digambarkan bahwa Andi dia mengambil mata kuliah internet 1. Nih. Sedangkan Rudi mengambil 2 mata kuliah. Kalau ini contohnya adalah contoh di kasus perguruan Nah, perhatikan di sini ada entitas mahasiswa, kemudian ada atributnya, NIM sama nama. Ada entitas mata kuliah, kemudian ada atribut kode nama sama SKS-nya. Kemudian untuk relasi kita memunculkan atribut dari mahasiswa di sini, yaitu NIM. Tujuannya apa? Yaitu hanya untuk relasi. Ini namanya kalau di entitas itu adalah primary key untuk NIM. Kalau di relasi ini adalah foreign key atau kunci tamu. Begitu juga dengan kode kuliah. Ya, kode kuliah di entitas mata kuliah ini primary key, tapi kalau di relasi ini sebagai foreign key. Entitas B. Jadi one to one tuh 1 ke 1. Jadi nggak boleh lebih. Itu one to one. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Ya. Dosen dengan program studi. Dosen paling banyak mengepalai satu program studi walaupun tidak semua dosen menjadi ketua. Ya. Jadi satu dosen satu program studi gitu. Untuk kaprodi biasanya gitu. Ya. Oke.
Itu 1 to 1. Nah, dia ada agama Islam, mahasiswanya siapa aja. Ya, itu 1 to many. Nah, ini contohnya. 1, 1, N. Ini 1 to many. Ya, 1 to many. Oke. Kemudian juga many ya, kalau ruang lingkupnya dalam satu perguruan tinggi itu many to many. Ya, many. Nah, contohnya ini. Notasinya M. Ya. Nah, cara membacanya seperti itu. Ini entitas dosen, ini relasinya. Ini entitas mata kuliah. Klasifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas dulu. Menentukan kardinalitas dan melengkapi himpunan entitas himpunan relasi dengan atribut. Kita mau entity relationship diagram atau IRD. Ya, tentunya sesuai dengan kasus deskriptif itu ya, contohnya nama, alamat, dan seterusnya yang lebih menjelaskan. Ya, jadi ini perhatikan ketika membuat dia mata kuliah. Oke, kita dengarkan adzan dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, izin sholat dulu, Pak. Ya, gimana?